Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Bersama dengan Engkau kami kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan saat menjalani hidup ini. Karena itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, karena Engkaulah kekuatan kami. Berkenan juga di saat ini Tuhan, Engkau anugerahkan kami firman-Mu, agar firman Allah ini akan selalu menyemangati kami bagaimana menyembah Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 26 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicerahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pengurusan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, masalah besar lupa bersyukur. Saudaraku, saya sangat yakin kita semua sepakat kalau dikatakan ada banyak hal yang disebut kebaikan di dalam konteks kehidupan manusia. Namun di sini saudaraku, kebaikan yang dilakukan oleh manusia selalu dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya atau pengetahuannya, dalam pengertian kalau apa yang dikatakan untuk dilakukan baik itu masuk akal, maka bagi manusia itu wajib dilakukan. Nah, dalam hal ini saudaraku, seringkali kita mengabaikan apa yang ditetapkan oleh Allah menjadi sesuatu yang menurut Tuhan baik. Artinya di sini, kalau manusia sudah merasa itu baik, tidak perlu lagi mereka bertanya kepada Allah, apakah ini baik atau tidak. Yang penting bagi mereka, kalau itu masuk akal, lakukan saja, tanpa harus lagi melihat firman yang menetapkan hal-hal yang baik menurut keinginan Allah. Saudaraku, ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena berkali-kali dalam renungan pagi saya katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang pencemburu, Tuhan yang tidak mau diduakan. Artinya, mari kita kedepankan apa yang dikatakan Allah. Karena kalau Allah sudah mengatakan itu baik, pasti itu baik. Tidak ada nilai yang salah di sana. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi manusia. Makanya apa yang datang dari Allah itu selalu kita sebut berkat.
Jadi jangan kita terjebak dengan kalimat yang dibangun oleh manusia, yang dipengaruhi oleh kekuatan intelektualnya, dengan bahasa masuk akal, lalu itu yang dilakukan. Nah, ini yang mau disoroti di dalam bacaan Alkitab kita lewat sikap Yesus yang memprotes apa yang dikatakan para murid, yang tentunya bahasa yang dipakai para murid di sini adalah baik dan masuk akal, saudara. Tapi mari kita lihat, Yesus tidak merespon baik apa yang dikatakan para murid. Sementara saya katakan tadi, apa yang dikatakan para murid itu baik. Di mana kita lihat kebaikan yang dikatakan para murid? Ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Catat saudara. Menurut manusia, dan pasti juga saya dan Bapak Ibu, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, pasti baik. Tidak mungkin tidak baik. Tapi mari kita lihat di sini, kenapa Yesus dengan keras menegur para murid? Seakan-akan niat baik para murid untuk memberikan uang kepada orang miskin ini tidak dibenarkan oleh Yesus. Padahal menurut manusia ini benar. Kalau kita telusuri lebih jauh, saudara, nampak kelihatan kalau orang membangun kebenaran dipengaruhi dengan kekuatan intelektualnya, kecenderungan yang akan terjadi pada orang itu adalah apa? Sombong, tinggi hati, ingin dipuji, dan seterusnya. Mari kita lihat, saudara, apa yang dikatakan Yesus kepada para murid. Kita lihat ayatnya yang ke-10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin, garis bawahi, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Artinya apa, saudara? Mengapa para murid yang begitu dekat dengan Yesus melimpahkan tanggung jawab kepada perempuan ini untuk berbuat baik kepada si miskin atau orang-orang miskin? Tapi mereka sendiri tidak ada di konteks itu. Maka Yesus katakan, orang-orang miskin itu selalu ada padamu. Sudahkah engkau peduli dengan mereka? Sebelum engkau mengikut aku, bahkan selama engkau mengikut aku, tanyakan dulu pada dirimu, mengapa engkau sudah membebankan kepada perempuan ini untuk berbuat baik kepada orang miskin? Catatan, saudara, kalau kita sudah kedepankan Yesus, artinya kalau kita sudah berbuat baik kepada Yesus, pasti kita punya hati nurani. Amin. Pasti kita punya bela rasa. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kita sesuatu yang jahat. Jadi jangan kita kondisikan orang untuk berbuat baik, sementara kita sendiri tidak ada di konteks itu. Kita hanya meminta orang untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi kita tidak melakukan itu. Ini yang ditentang oleh Yesus atas sikap para murid. Makanya tema khotbah kita katakan, masalah besar lupa bersyukur. Murid-murid ini lupa kalau mereka sudah mengalami proses di mana mereka dipanggil, di mana mereka dipilih, di mana mereka mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebaikan menurut kehendak Allah. Tapi dalam proses itu ternyata mereka tidak paham. Mereka meminta kepada orang lain untuk melakukan kebaikan kepada orang miskin, tapi murid sendiri tidak ada dalam keinginan seperti itu. Catatan, saudara, catatan baik, kedepankan Allah, sembah Allah, puji Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Pasti apa saja yang akan kita lakukan itu baik. Tapi mari kita lihat dalam konteks bergereja. Berapa banyak orang yang suka memberi,
memberi diakonnya, memberi persembahan dan seterusnya. Tapi karena tidak punya kedekatan dengan Allah, persembahan itu kemudian menjadi sarana sombong bagi mentang-mentang karena dia punya persembahan banyak, dia berbuat baik dengan itu, dia mulai menghibur dan seterusnya. Tidak dalam ketulusan, tidak dalam kejujuran, dan ini berbahaya saudaraku. Makanya Yesus sangat mengecam para murid yang bersikap demikian. Seakan-akan karena dia sudah berkata baik, wah pasti Yesus senang dengan saya ini. Saya sudah mengajar perempuan ini untuk membagikan uang atau perhatian kepada orang miskin. Ternyata tidak. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran mereka, itu di ayatnya ke-10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, artinya apa yang mereka ucapkan itu tidak dari hati untuk memuliakan Allah, tapi hanya untuk mencari perhatian, supaya Yesus melihat, wah mereka berani dan bisa berkata hal-hal yang baik. Tidak, saudara. Yesus tidak meminta perkataan, tapi perbuatan. Dan perbuatan itu akan nyata kalau kita sudah bangun hubungan yang dekat dengan Yesus. Kita andalkan dia, kita sembah dia. Maka mari saudaraku, ini penting sekali untuk kita paham di masa-masa di mana kita akan melangkah menuju hari kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Tapi ingat, kematian Yesus bukan menunjukkan kekalahan, karena sesudah itu dia bangkit, dia menjadi Allah atas manusia. Jadi tidak ada yang salah kalau kita menyembah dia atau kita kedepankan dia. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pasti Bapak Ibu tahu apa yang baik untuk sesama. Ingat hati kasih. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 22, 30 sampai 40. Yang pertama dikatakan, hukum yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua baru kita berbicara, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kedua hukum ini tergantung pada seluruh hukum Allah. Baik saudara, untuk kita renungkan ini. Kedepankan Allah, pasti kita tahu bagaimana berbuat baik untuk sesama. Dan ingat, Allah kita adalah Allah yang bercemburu, Allah yang tidak mau dimengerti. Semangat mengedepankan Allah, prioritaskan Allah, maka pasti saya dan saudara, bahkan sesama kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik untuk kami. Engkau ingatkan kami untuk bagaimana di totalitas hidup kami hanya menyembah Engkau. Dan ketika kami sudah menyembah Engkau, kami yakin percaya kami dituntun oleh Roh Kudus untuk berbuat baik kepada sesama kami. Karena orang yang dekat dengan Allah tidak mungkin jahat terhadap sesamanya, tapi kedekatannya dengan Allah membuat dia punya bela rasa, punya kepekaan nurani. Karena Tuhan selalu mengajarkan bagaimana kita mengasihi. Mari Tuhan, Engkau terus berkati kami di hari ini, besok dan seterusnya, agar dalam bersama dengan Tuhan kami tahu bagaimana kami berlaku dalam hidup ini untuk menyembah Engkau dan untuk berbuat baik pada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.